yang akan dibawakan oleh penceramah kita Al-Habib Ridha bin Yahya Al-Waqtu wal Makan, fa'alaihi falyatafaddal. Ini Habib Ridha, salah satu muridnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau punya pondok di Citerep, juga di Bekasi. Beliau saudara saya dalam Islam. Saya saudarakan, dan biasanya Habib Fadak ya, yang tinggi Habib Muhammad Fadak. Kami bersaudara bertiga itu, ikat saudara bayat. Jadi beliau pengganti Habib Muhammad Fadak, Allahyarham, rahmatullah barat. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para kiai, para ajengan, para asatidah, para orang tua, guru kita, ad-da'i ilallah, Al-Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas Al-Mujahid fi sabilillah, yang luar biasa semangat beliau di dalam berdakwah, bukan hanya sekedar teori tapi praktek-praktek perubahan yang beliau bawa. Alhamdulillah. Kemudian saudara-saudara beliau, anak beliau yang ada tadi yang menyampaikan sambutan dan ceramahnya kepada kita, Sayyid Habib Abdullah bin Muhammad bin Aqil Al-Attas. Begitu juga guru kita Da'i ilallah Al-Ustaz Syekh Abdullah Basaudan. Saya Habib Mahmud Al-Idrus, para habaib lain yang luar biasa, yang mudah-mudahan keberadaan beliau menambah keberkahan kita dan nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang-pejuang Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita contoh untuk hidup sukses. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia, yang mengatur dunia, tidak terjadi sesuatu kecuali kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada satu permainan yang berjalan di dalam kehidupan kecuali memang itu ketentuan dari Allah. Tidak ada sesuatu yang dikatakan kuat, baik itu perorangan, kelompok, negara, kecuali semua kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bikin peraturan di dalam permainan hidup ini. Allah subhanahu wa ta'ala berikan contohnya kalau kita mau sukses.
Maka dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ ada suri tauladan, ada teladan yang baik, ada contoh yang baik. Mau sukses, ikutin contoh yang telah diberikan oleh Allah. Siapa orang yang mau sukses tapi keluar daripada apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam ajarannya, mau sukses tapi tidak ikut Rasul, mau sukses tapi mau bikin jalan sendiri, yang ada hanyalah kehinaan demi kehinaan. Seandainya pun terlihat sukses, itu fata morgana, penipuan belaka yang berujung kepada kesengsaraan. Beliau ini diutus oleh Allah sebagai figur, suri tauladan, dan beliau sudah dites, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kita pelajaran. Coba lihat, beliau ini diutus oleh Allah di daerah bangsa Arab yang pada saat itu di Mekah dan sekitarnya ini bisa dikatakan multi konflik, banyak masalah. Di antaranya daerah itu adalah daerah yang gersang, bukan kayak kita di sini. Istilahnya melempar tongkat jadi tanaman. Di sana gersang, tanaman sulit, artinya berefek kepada ekonomi juga itu sulit kalau tidak benar punya keseriusan. Belum lagi konflik di sana, banyak perpecahan, peperangan antar suku. Belum lagi banyak dendam, pembunuhan-pembunuhan. Belum lagi yang mereka orang-orang kuat itu menginjak yang lemah. Yang lemah kerjaannya menjilat. Coba lihat. Belum lagi terik matahari yang panas di saat musim panas dan di saat musim dingin sangat dingin, dengan keadaan apa adanya dan membentuk watak-watak yang keras. Coba, ini PR besar ini. Ya, PR besar ini. Seorang profesor, seorang ahli di dalam membentuk lingkungan yang sehat, kalau dikirim ke daerah seperti ini bingung mau menyelesaikan gimana. Walaupun di sana ada orang-orang unggulan, ada, tidak lepas itu ada, tapi bicara secara umum pada saat itu dalam keadaan jahiliyah ini banyak permasalahan. Seandainya pun profesor, ahli, orang hebat ditaruh di situ untuk ngebenerin, bukan dia jadi benar, dia jadi rusak. Coba. Ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah ke tempat seperti itu dengan bermacam-macam manusia, jenisnya, konfliknya, wataknya. Selesai oleh beliau. Berapa lama? Enggak lama, 22 tahun sekian atau 23 tahun selesai. Coba ya. 23 tahun permasalahan yang parah, daerah yang penuh konflik, daerah yang penuh masalah berubah menjadi zaman keemasan. Allah sallu ala Nabi Muhammad. 23 tahun. Maaf, kita merdeka udah berapa tahun? Kemarin 17 Agustus yang lalu udah 80 tahun.
Ini beliau sallallahu alaihi wasallam diutus di daerah yang seperti itu, cukup perlu waktu 23 tahun selesai. Lahir sahabat-sahabat istimewa, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka di tangan Sayyidina Umar bin Khattab, negara yang ditakuti, negara adikuasa, negara yang dianggap hebat, negara yang punya pasukannya ratusan ribu, negara yang banyak menjajah daerah-daerah lain, jatuh tunduk di tangan umat Islam. Allah. Umat Islam pada saat itu tentaranya antara 15.000 atau puluhan ribu. Itu pun di dalam peperangan dibagi 2, menyerang negara itu sama menyerang Persia. Negara apa itu? Romawi. Siapa yang nggak tahu negara Romawi dulu? Pasukannya aja ratusan ribu, senjatanya luar biasa canggih, tapi itu semua ditundukkan, jatuh ke tangan murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, anak didik baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita cari, apa rahasianya. Ini nggak gampang hadirin. Bukan sekedar kita dengar cerita Rasulullah diutus zaman jahiliyah begini. Coba kita renungkan. Kita ngurus saja, ngurus ini, maaf ya, ngurus satu pesantren aja itu luar biasa. Nggak gampang. Ada murid-murid yang memang berlian jadi, tapi ada juga yang namanya pesantren kan bengkel. Pesantren bengkel yang masuk servis, ada servis ringan karena memang latar belakang orang tuanya baik, latar belakang orang tuanya bagus, enak. Servis ringan sudah top chair itu anak. Tapi ada juga servis berat, tapi masih bisa. Ada yang udah diservis, udah nggak jalan-jalan, nggak bisa. Ada. Ini banyak latar belakangnya. Ini masalah kecil aja tuh, belum masalah yang ada di dalam lingkungan yang lebih besar lagi. Nggak gampang. Ini subhanallah, 23 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan manusia-manusia pendekar, manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang tangguh, yang hebat, yang cerdas, yang cemerlang, yang hati mereka penuh dengan keyakinan kepada Allah. Tinggal kita pelajarin deh. Kok bisa? Kan beliau ini kan figur. Gimana caranya? Selain tentunya beliau figur, untuk kemajuan dibutuhkan tokoh. Tokoh yang bisa dijadikan figur. Tokoh yang bisa dijadikan rujukan. Tapi hadirin, bukan sampai tokoh saja. Kalaupun itu tokoh ada, kalaupun punya tokoh, tapi kalau tokoh itu nggak dianggap, tokoh itu nggak dianggap hebat, tokoh itu dikecilin, ya nggak manfaat juga. Harus ada. Ada tokoh orang hebat. Maaf, Indonesia ini bukan berarti nggak punya orang hebat. Banyak orang hebat, tapi kita sudah banyak kemakan isu sehingga orang-orang hebat kita katakan penjahat. Bahkan sebaliknya, penjahat kita katakan orang hebat. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Yusaddaq fihil kadhib wa yukadzdzab fihil shadiq. Yang benar
dianggap bohong. Yang bohong dianggap benar. Bahkan sekarang ini benar atau salahnya seseorang itu bukan fakta, tapi tergantung yang lebih viral. Mau tahu dia benar atau tidaknya, lihat aja yang viral. Coba lihat ini. Jadi kejelekan, keburukan dikemas dengan viral seakan-akan ini yang benar. Coba. Karena ini konsep ini sudah keluar dari konsep Nabi Muhammad SAW. Islam nggak ngajarin begitu cara menilai seseorang. Islam mengajarkan kita tabayyun. Lihat dulu. Maka dari itu diajarkan dulu. Ini umat ini untuk diberikan hadiah oleh Allah yang besar. Umat ini bisa manfaat, umat bisa menyedot manfaat, bisa menarik nur, bisa menarik kehebatan yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dicetak dulu ini sahabat. Apa? Diajarin dulu adab. Adab dulu diajarin. Karena orang kalau udah nggak ada adab sudah. Ilmu hebat bagaimanapun kalau tidak ada adab sudah rusak. Gampang berkhianat. Gampang dibayar untuk pecah belah. Ilmu ada tapi nggak ada adab. Jadi dia orang-orang sewaan. Makanya sahabat radhiyallahu anhum yang awal itu diajarkan pertama adab. Apa itu? Diantaranya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengangkat suara lebih keras dari suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Kalau biasanya hei teriak, hei hati-hati. Kalau udah di depan Nabi hati-hati, jaga adab. Dibentuk. Keras saja sedikit suaranya, lebih daripada suara Nabi Muhammad SAW. Ngangkat suara, bukan ngangkat suara dalam arti kata lagi baca qasidah misalnya, atau lagi emang ada khutbah yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nada bicaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa resikonya? Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Amal kalian dihapus. Itu resiko. Ngomong aja ngegas sedikit di hadapan Rasul, ya kencang sedikit di hadapan Rasul, lebih kencang suaranya dari Rasul, itu amal orang itu dihapus Allah. Sehingga para sahabat ini adab kepada Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma itu kalau ngomong depan Nabi itu kayak bisik-bisik, ngeri. Adab. Manggil nama beliau, la taj'al du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil nama Rasul di antara kalian sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Di dalam sebagian tafsirnya maknanya nggak boleh kita manggil nama fulan, fulan. Kalau udah bicara dengan Nabi Muhammad hati-hati. Allah banyak menyontohkan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Diajarkan adab dulu. Banyak lagi mengetuk pintu, manggil-manggil suara. Ya, aktsaruhum la ya'qilun, orang ini nggak berakal. Kalau manggil Nabi dari rumah, dari luar, manggil Nabi di dalam rumah, ya manggil nama, teriak-teriak seperti itu, panggil seperti itu nggak berakal. Itu
Terus ini sahabat diajarin adab dulu. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, tahukah engkau siapa aku? Sahabat jawab, engkau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah. Beliau tanya lagi, kenal gak engkau siapa aku? Mulai bingung sahabat. Engkau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib nasabnya. Beliau tanya lagi, kenal gak? Tahukah engkau siapa aku? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pimpinan anak-anaknya Adam dan ini bukan sombong. Artinya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat dan meningkatkan makom keyakinan para sahabat yang mereka meyakinkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, manusia yang mulia, tapi ditingkatkan bukan sekedar beliau utusan Allah, bukan sekedar beliau adalah nabi kalian, tapi beliau juga adalah sallallahu alaihi wasallam pimpinan anak-anak Adam. Siapa anak-anak Adam? Para nabi, para rasul, mereka semua pimpinannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertanam lagi keagungan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi adab mereka, tambah lagi syukur mereka. Ini yang dihadapin bukan manusia sembarangan. Ini yang dihadapin adalah bukan sekedar pimpinan umat Islam, tapi beliau adalah pimpinan para nabi, beliau adalah pimpinan para rasul. Subhanallah. Sehingga tertanam di dalam hati mereka itu ta'zim, keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah tertanam seperti itu, ilmu itu masuknya lancar. Ilmu masuknya lancar, gampang, enak masuknya. Dibilangin begini, terima. Karena udah sesuai, figurnya ada. Ya, kemudian juga diajarkan adab, udah cakep kayak begitu. Makanya dalam kitab-kitab nasihat, tasawuf, raqaiq banyak menjelaskan apabila engkau sudah melihat seorang figur, figur ini memang orang yang bisa diikutin di dalam suluk, dalam kehidupannya istiqomah, bukan tujuannya kehidupannya adalah duniawi, dalam arti kata bukan orang-orang yang rakus tujuannya dunia, ibadahnya baik, bagus, semangatnya luar biasa. Dalam ketika kita duduk sama mereka, hati jadi pengen dekat sama Allah, hati jadi rindu kepada ibadah. Kalau udah dapetin kayak begini, kata ulama, deketin dah, jangan sok-sok punya otak, jangan sok-sok menilai. Berapa banyak otak-otak koslet melihat orang-orang soleh dianggapnya kurang, bukan daripada kurangnya orang soleh, tapi koslet otaknya itu. Paham ya koslet ya? Jadi hadirin, dibentuk dulu, dibentuk adab. Plus Rasul SAW mengecas hati mereka untuk bergantung kepada Allah. Plus lagi memang karena beliau figur yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala buktikan mukjizat yang ada. Pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu sahabat datang namanya Qatadah, matanya keluar, minta diservis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada dokter, tabib pada saat itu ada. Tapi keyakinan para sahabat kepada Rasul, datang kepada Rasul, dibetulin matanya oleh Rasul, dipakein ludah yang mulia, maka matanya itu kembali dengan baik dan matanya itu lebih jeli daripada mata yang sebelumnya.
Dan kalau yang satu sakit mata, yang satu yang diservis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sakit mata. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini terlihat. Ini terbukti. Lagi perang, sahabat datang kepada Rasulullah ngadu, pedangnya patah. Rasulullah ambil pelepah korma, diusap, jadi pedang. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam perang Badar, beliau mohon kepada Allah mengangkat tangan setinggi-tingginya pada saat itu. Maka dapat kabar gembira, sebelum usai peperangan, baru mulai peperangan, Allah sudah kabarkan bahwasanya Fulan bin Fulan akan mati di sini. Rasulullah garisin. Beliau tentukan, nanti ini Fulan bin Fulan mati di sini, Fulan bin Fulan mati di sini, Umayyah mati di sini, ini mati di sini. Maka sahabat yang meriwayatkan mengatakan, demi Allah tidak bergeser sedikit pun apa yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kemajuan Islam. Rapih. Adu domba bukan berarti tidak ada. Di zaman dulu juga ada adu domba, nggak laku. Nggak laku. Orang mereka sudah punya figur, punya pegangan. Persaingan ekonomi pasar pada saat itu di Madinah ada pasar, tapi banyak riba, dikuasai oleh orang-orang non muslim, Yahudi dan lain-lainnya yang di situ monopoli main riba. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam buka pasar baru. Bukan pasar baru yang di Jakarta, bukan. Beliau buka pasar. Di situ dagang kaum muslimin. Rame, segalanya ada, serba ada. Coba, tapi peraturannya tidak boleh ada riba. Luar biasa. Nih, menjawab tantangan ekonomi. Ya, hadirin, ngomong-ngomong saya kayak begini nih, saya ini tertarik, gembira dengan yang dilakukan oleh Habib Muhammad ini, guru kita ini. Masya Allah. Artinya beliau ini banyak menggerakkan ide-ide di dalam ekonomi. Ini bagus kayak begini. Ya, makanya yang direkrut DKM masjid yang ada, yang beliau juga ikut di situ, ya, dikumpulkan, dibikin tabungan macam-macam, masya Allah. Ini ide cemerlang yang kayak begini. Kita ini perlu jawaban. Kita ini umat Islam kalau mau kompak, aduh, apa yang tidak? Pesantren banyak, majelis taklim banyak. Satu aja muslim punya produk, asal kompak, habis tuh mereka. Ini yang repot nih, menimbulkan kesadaran nih. Padahal ini termasuk daripada jihad yang ada. Udah dibilangin, boykot itu minuman merek-merek Yahudi. Boykot, kekuatan boykot 2 bulan 3 bulan selesai. Padahal produk yang ada, misalnya air mineral, itu banyak orang-orang yang punya, orang muslim, pondok pesantren, banyak. Ya, ini saya di sini juga mau belajar nih sama beliau nih. Bagaimana ini mengembangkan yang seperti ini penting. Ini bagian daripada PR kita kaum muslimin yang perlu kita pikirkan. Karena memang yang ada, baginda Rasul SAW mengecas mereka, menjadikan mereka itu cerdas. Dan ini Islam. Islam itu menjadikan seseorang itu intelektual. Apa intelektual? Intelektual itu yang dilakukan oleh figur-figur kita, ulama. Orangnya baik, hatinya bagus, cerdas, semangat buat umat. Ini intelektual bahasa kita.
bukan keren-kerenan tapi jauh dari agama, tidak. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat keimanan, semangat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka menghadapi musuh-musuh yang mereka lihat bukan kekuatan musuh tapi bagaimana keridhaan Allah kepadanya. Karena mereka yakin tidak akan ada bisa kemenangan kalau bukan dari Allah, maka mereka bergantung kepada Allah, mereka bersimpu di hadapan Allah, mereka pasrah kepada Allah. Banyak. Ada diceritakan ada satu orang, pada saat itu dia jihad di jalan Allah. Waktu zaman-zamannya perang salib. Seorang prajurit muslim ketika waktu istirahat malam, dia sholat, dia ibadah, terus dia hidupkan malamnya dengan ibadah. Paginya jihad. Ini kawannya perhatiin, ini kok begini terus ya. Sampai pada satu malam dia ibadah, sholat, akhirnya ketiduran. Ini temennya dengar, dia dalam mimpinya teriak, sekarang saja, sampai bangun. Temannya tanya, kenapa? Ada apa, engkau mimpi apa sih? Ceritain dong. Subhanallah, karena didesak akhirnya dia cerita. Dia mimpi bahwasanya datang bidadari menyambutnya dan dia akan kembali kepada Allah mati syahid dalam 3 hari. Dia minta sekarang aja, karena diperlihatkan oleh Allah tempatnya yang indah. Tapi dalam mimpinya itu semuanya ada waktunya, ditunggu di waktu yang telah ditentukan. Mulai paginya jihad luar biasa, ya, semangatnya luar biasa, sampai akhirnya matahari terbenam, dia masih hidup, dilihat masih ada. Hari kedua begitu juga, dengan malamnya ibadah. Hari ketiga waktu yang telah ditentukan, dengan keberaniannya luar biasa, istimewa semua. Subhanallah, di akhir sebelum daripada terbenam ada panah yang datang kepada dirinya, kemudian di situ dia menghembuskan nafas yang terakhir dengan senyum yang istimewa. Allah, kayak gini luar biasa. Ini yang ada nih, dapat kabar. Kenapa? Karena kejujuran mereka kepada Allah. Karena semangat mereka yang istimewa, Allah kasih kabar gembira sebelum menjelang wafatnya. Maka hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu tuh bagaimana kemajuan Islam, bagaimana caranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendobrak. Alhamdulillah ya, kita bukannya teori di sini, guru kita nih Habib Muhammad memang sudah ada gerakan. Tinggal bagaimana hati-hati yang hidup yang bisa untuk ikut di dalam gerakan-gerakan ini. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini adalah majelis yang digembirakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersambung dengan majelisnya para salihin, dan tentunya bersambung dengan guru kita Al-Arif Billah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, dan guru-guru lain Habib Abdullah bin Muhsin Attas dan Habib Agilnya dan lain-lainnya, para aulia, para salihin. Kita
berada di dalam perhatian mereka, berada dalam naungan mereka dan bersambung dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.